Biasanya makin tua pengeluaran hidup makin turun. Kenapa, Teh? Karena biasanya lifestyle orang tua sama lifestyle kita tuh udah beda. Orang tua mau banyak makan aneh-aneh yang mahal-mahal udah gak bisa. Nggak bisa. Sorry to say. Pasti harus jaga kesehatan. Ya. Ujung-ujungnya makan apa? Sayur, protein. Buah. Yang direbus, buah. Semakin lu makan banyak raw food dan minim bumbu kayak gitu. Ya. Dari makanan lu udah pasti lebih less cost. Iya, betul. Jam tidur lu udah pasti panjang kalau orang tua. Bangun udah pasti pagi. Ya. Pagi-pagi mungkin olahraga, malam gak mungkin dugem. Siang gak mungkin beli kopi-kopi atau matcha kekinian. Iya, benar. Jadi mungkin yang teman-teman harus tahu dulu, jangan mikirnya kayak, oh kalau sekarang gue sebulan segini, nanti pas gue pensiun, nggak kekejar nih angkanya. Enggak. Lu harus tahu realitanya orang makin dewasa, gaya hidupnya makin murah. Iya. Gitu loh. Makanya kadang kalau anak orang kaya yang boros, yang masih muda pasti. Bapaknya yang kaya mah nggak boros. Mereka yang penting anak hidup, uang sekolah pendidikan tercukupi, mereka ada asuransi, liburan setahun sekali 2 kali. Iya. Udah. Iya, paling boros ya buat biaya anak aja pendidikan. Iya, kan? malah mungkin kalau kita ngomong sampai kalau udah usia segitu mungkin 10, 15, 20 juta. Karena omah gue sendiri kan, gue bantu cover. Iya. Murah biayanya pasti. Lebih murah daripada nyokap gue. Oke. Nah mungkin itu dulu yang kita harus tahu. Jangan takut sama angkanya. Tapi perjalanannya harus dimulai dari mana? Oke. Ini yang gue selalu bilang masalah finance. Pembangunan uang nganggur dan cash flow ini adalah kunci. Selalu. Mau mencapai financial goals apapun, kuncinya pasti ada di surplus. Atau selisih. Antara apa? Duit yang lu pakai sama duit yang lu siapkan. Oke. Ini udah pasti selisih gitu loh. Makanya gue selalu bilang, saving itu adalah kunci pertama untuk lu bisa mencapai financial goals atau bahkan meningkatkan pertambahan kekayaan lu. Budgeting itu udah harus, tapi gue gak akan bahas banyak di sini ya. Pokoknya yang pertama harus kalian lakukan adalah sekarang nih, tiap bulan, tiap dapat komisi, tiap dapat THR, kalian udah harus punya habit surplus. Oke, buat capital tadi. Buat capital tadi. Oke. Karena apalagi bedanya perintis sama pewaris cuma satu. Pewaris ya ada warisan, ada capital tadi. Mungkin gak selalu duit ya, apapun. Perintis gak ada, harus bangun. Kayak gue, makanya gue selalu orang yang berusaha saving rasionya tinggi. Dapat duit berapa, nabungnya tetap banyak. Kenapa? Karena harus bangun capital tadi. Nah yang penting make sure habit surplus tadi ada, earning powers kan kita naikin terus ya. Nah kalian juga tetap harus punya dana darurat dan proteksi. Ini gue gak bosen-bosen nih. Harus ada di setiap video menurut gue. Harus. Dana darurat tuh